Rumah di ujung jalan kembar. Di sebuah desa kecil bernama Bontoa, ada sebuah jalan yang dikenal masyarakat sebagai jalan kembar. Disebut demikian karena jalan itu bercabang dua, namun berujung pada tempat yang sama, seolah dua jalur yang berbeda, tapi tetap kembali ke titik awal. Namun ada satu hal lain yang membuat jalan itu ditakuti, sebuah rumah tua di ujung salah satu cabangnya. Rumah itu sudah ditinggalkan lebih dari 20 tahun. Warga desa menganggapnya angker. Konon, pemilik terakhirnya, seorang perempuan bernama Laras, menghilang secara misterius. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Apakah meninggalkan desa, diculik, atau sesuatu yang lebih buruk. Meskipun begitu, bagi Sandi, seorang mahasiswa yang sedang melakukan penelitian budaya di desa tersebut, cerita itu seperti magnet. Ia selalu tertarik dengan kisah-kisah yang bercampur antara sejarah dan mitos. Suatu sore setelah mewawancarai beberapa warga, seorang perempuan tua bernama Nenek Rambu berkata dengan suara bergetar. "Jangan dekati rumah itu kalau matahari sudah turun. Jalan kembar tak suka dikunjungi malam-malam." Sandi hanya senyum sopan. Ia mengira peringatan itu hanyalah kepercayaan lokal. Tapi, rasa penasarannya justru semakin besar. Bagian 1. Senja di Jalan Kembar. Hari berikutnya, Sandi kembali menyusuri Jalan Kembar untuk mengambil foto. Matahari sudah hampir tenggelam. Cahaya oranye yang redup membuat bayangan pepohonan tampak memanjang seperti jari-jari raksasa. Salah satu cabang jalan terlihat lebih gelap dari yang lain, seolah cahaya matahari enggan masuk ke sana. Di ujungnya berdirilah rumah Laras, dengan cat yang terkelupas dan jendela pecah yang tampak seperti mata kosong. Saat Sandi mendekat, ia merasakan angin dingin berhembus. Tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga. Sunyi total. Keheningan yang tidak wajar untuk waktu senja. Ia mengangkat kamera, namun saat ia menekan tombol, kamera tiba-tiba mati. "Baterai habis," gumamnya. Padahal baru diisi. Ia hendak memeriksa baterai. Namun dari arah dalam rumah terdengar suara ketukan pelan. Tok tok tok. Sandi menoleh cepat. "Halo, ada orang?" Tidak ada jawaban, hanya angin dingin yang semakin menusuk. Bagian 2. Pintu yang terbuka sendiri. Ia melangkah lebih dekat. Saat jaraknya tinggal beberapa meter, pintu rumah itu terbuka perlahan. Krik, krik. Seolah ada seseorang di baliknya yang mengundang masuk. Sandi menelan ludah. "Kalau ada orang, saya cuma mau minta izin buat ambil foto." Tetap tidak ada suara. Meskipun bulu kuduknya meremang, tapi rasa penasarannya lebih besar. Ia pun masuk. Ketika kakinya melangkah ke dalam, hawa dingin semakin kuat. Ruangan itu dipenuhi debu. Namun ada sesuatu yang membuat Sandi berhenti. Sebuah foto bingkai besar tergantung miring di dinding. Foto perempuan muda, mirip dengan gambar Laras yang diceritakan warga. Tapi di bawah foto itu ada tulisan yang menusuk pikirannya. "Aku menunggu sebelum gelap." Sandi mundur selangkah. Apa maksudnya ini? Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari lantai atas. Tok tok tok. Langkah kaki itu cepat, seperti seseorang yang sedang terburu-buru. Sandi memandangi tangga tua di sudut ruangan. Langkah itu berhenti tepat di ujung tangga, seolah seseorang berdiri di sana. Memandanginya. "Siapa di atas?" tanya Sandi dengan suara tercekat. Tidak ada jawaban, hanya angin dingin yang semakin menusuk. Bagian 3. Bayangan di tangga. Saat Sandi bersiap keluar, ia melihat sesuatu dari sudut matanya. Bayangan seorang perempuan berdiri di puncak tangga. Ia hanya terlihat samar, siluet hitam dengan rambut panjang, tidak bergerak, tidak berbicara. Sandi terpaku, kakinya seperti terhaan. Kemudian, perlahan, bayangan itu mengangkat tangan dan menunjuk ke salah satu pintu ruangan. Pintu kamar yang setengah terbuka. Sandi menggeleng-geleng. "Tidak, aku harus keluar." Tapi saat ia berbalik ke pintu depan, pintu itu tertutup keras, seperti ditendang. Brak! Jantungnya berdetak kencang. Ia berlari ke pintu, menarik gagangnya, namun terkunci. Ia kembali menoleh ke tangga. Bayangan itu sudah tidak ada. Namun pintu kamar yang ditunjuk tadi kini terbuka lebar. Dan dari dalam terdengar suara perempuan berbisik pelan. "Sandi, masuklah." Tubuhnya langsung membeku. Bagaimana dia tahu namaku? Bagian 4. Ruangan Laras. Dengan tubuh gemetar, Sandi mendekati kamar itu. Tidak ada pilihan lain selain mencari pintu keluar lain.
Saat ia membuka pintu, ruangan itu tampak seperti kamar yang baru saja digunakan. Tidak seperti ruangan lain yang penuh debu. Meja riasnya bersih. Tempat tidurnya rapi. Di dinding terdapat kalender tua. Tanggal terakhir ditandai merah. 28 Mei, hari hilangnya Laras menurut cerita warga. Di meja rias, ada buku diari lusuh. Sandi membukanya. Halaman terakhir tertulis, "Jika aku hilang sebelum matahari turun, artinya aku tidak bisa pulang melewati jalan kembar. Aku terjebak. Tolong, siapapun yang membaca ini, jangan datang saat senja. Jalan kembar akan memilihmu." Tiba-tiba, lampu meja rias menyala sendiri. Padahal rumah itu tidak memiliki listrik selama bertahun-tahun. Di cermin meja rias, Sandi melihat pantulan. Seorang perempuan berdiri tepat di belakangnya. Wajahnya pucat. Rambutnya terurai, menutup sebagian wajah. Matanya kosong dan menghitam. Bibirnya bergerak perlahan. "Tolong, gantikan aku." Sandi menjerit dan berlari keluar rumah. Tapi saat ia kembali ke ruang depan, tangga rumah itu tampak berbeda. Ruangan itu seperti berubah. Lebih gelap, lebih sempit, seperti rumah itu menutup dirinya. Nafas Sandi berburu-buru. Ia akhirnya menemukan jendela yang setengah pecah dan memaksa dirinya melompat keluar. Ia jatuh ke tanah dan langsung bangkit. Matahari sudah turun sepenuhnya, digantikan cahaya biru keunguan yang gelap. Ketika ia berlari menuju jalan kembar, ia terkejut. Cabang jalan yang seharusnya 2, kini hanya 1. Ia menelan ludah. Tidak mungkin. Jalan itu memanjang lurus tanpa bercabang. Padahal siang tadi ia melihatnya jelas. Ia mengikuti jalan itu sambil terus berlari. Namun semakin lama ia berlari, semakin ia sadar bahwa ia kembali ke tempat yang sama. Ke rumah Laras. Rumah itu sekarang menyala dari dalam, seolah-olah ada yang tinggal di sana. Di depan pintu, berdiri sosok perempuan yang tadi ia lihat di cermin. "Kau kembali, jalan kembar sudah memilihmu." Mendengar suara itu, ia tertakuk dan kakinya dipaksa melangkah mundur. Bagian 6. Pengganti. Keesokan harinya, warga desa menemukan kamera Sandi di pinggir jalan kembar. Baterainya terisi penuh. Namun Sandi tidak pernah ditemukan. Karena sejak hari itu, setiap sore menjelang senja, warga yang nekat melewati jalan kembar mengaku melihat sesuatu di jendela rumah tua itu. Seorang pemuda berdiri, menatap keluar. Seperti sedang menunggu seseorang untuk menggantikan tempatnya.